نذكر أسماءه وأسماء حبيبه نتوصل به وبحبيبه وبورثة حبيبه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب الرباني وصاحب الرسالة صاحب كتاب توسلات جالة القرب ومنيلة جالة الكرب ولا قرب نعم الذي ألفه الكتب كتب الأكواني سيد محمد ابن الكريم السماني العباسي المدني المعروف بالسمان. Baik ikhwah sekalian, kena banjir, ketutup banjir ya, aman perjalanan. Oke, insyaallah ini rutin sekali sebulan dengan saya, sekali sebulan dengan Buya Asfi, Buya Yunal, Buya Aldomi, Buya Rahmat ya, Buya Mursal. Alhamdulillah sudah berkunjung semua dan mereka sudah mengajar tetap sudah ya. Dan insyaallah hari Rabu besok lusa itu bertepatan dengan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya insyaallah kita adakan di Buaran, bukan Buaran Bekasi ya, Buaran Serpong dekat BSD. Insyaallah kita buat haul dan baca manaqib tapi yang ditulis beliau sendiri dalam bentuk gubahan syair-syairnya. Beliau memperkenalkan dirinya sebagaimana Allah menisbat asma, maqamat, laqab-laqab, gelar-gelar rohani kepada beliau. Jadi kalau baca manaqib atau haul biasanya kita baca kitab orang-orang setelah beliau, murid-murid atau orang-orang yang ada mahabbah kepada beliau. Tapi terkesan manaqib dan haul itu hanya dipakai oleh orang yang berthariqat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini perlu kita tanbih, kita ingatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani bukan hanya wali thariqat Qadiriyah. Beliau itu Sultanul Aulia. Jadi walinya semua para wali, mursyidnya semua thariqah. Ya, jangan kerdilkan beliau hanya sebagai muassis pendiri thariqah Qadiriyah. Kalau thariqah hanya sifatnya wiridan, dan kita bisa cek, jangankan Qadiriyah Al-Aliyah yang di Baghdad, yang di Mesir, yang di Mekah yang kita temui, yang di India, yang di daerah Afrika, yang daerah Maroko, antara Qadiriyah yang ada di tanah Sunda dengan Jawa sudah lain amalannya. Itu wirid. Jadi ketorikohan itu hanya metode berzikir. Kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, kewaliannya kewalian yang melebihi semua itu. Ini tidak melebih-lebihkan ya. Makanya bergelarlah beliau dinisbat oleh Allah dengan gelar Sultanul Aulia. Ini nisbat itu artinya disematkan kepada dirinya satu gelar Sultanul Aulia, bukan Sultanul Mursyidin, bukan. Sultanul Aulia, semua para wali. Nah, nanti akan kita, jadi ada insyaallah 3 buya. Buyanya mudah-mudahan semua tenang ya, nggak bosenin insyaallah nanti ya. Nanti ada nazam syair yang tentang Syekh Abdul Qadir Jilani yang ditulis oleh beliau sendiri, nanti dibacakan, disyarah dengan apik insyaallah oleh Buya Aldomi, Buya Asfi. Terakhir ditutup dengan syair atau nazam yang beliau tulis juga. Nanti saya juga penutupnya. Jadi tiga paket malam itu. Kita karena ini musim hujan, kita berdoa semoga Allah sesuaikan ya. Kita nggak minta yang aneh-aneh, nggak malu minta-minta yang aneh-aneh sudah ya. Tapi jika Allah ridho, semoga hujannya ditahan di sekitar situ, tidak terjadi ya. Kalaupun hujan kita ridho juga ya.
Kita udah siapin tenda, insya Allah. Nih teman-teman yang khidmat, semoga Allah berkahi. Ini sudah persiapan dari minggu-minggu sebelumnya ini. Teman-teman yang tidak sempat khidmat sudah khidmatnya khidmat sebagai hadirin. Ya. Jangan pandang lagi, oh saya Naqsyabandi, saya Sabmani, saya Syazili, ente nggak paham ente namanya itu ya. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, kullu waliyin min ghilmani. Setiap wali itu anak-anak rohaniku. Umur torikotnya apa aja. Itu dauh dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi bukan kita bicara wirid talqin aja, kita bicara risalah hakikat keilmuan rohani tauhid yang dibawa oleh beliau. Itu ya. Ya, semoga sampaikan ke kawan-kawan, semoga di malam itu ada waktu. Ya. Cuma yang sudah talqin diribat, yang talqin tarekat, kita minta datang ba'da maghrib sudah di sana. Nanti di pendopo di mana nanti kita buat khataman al-awrad as-sab'iyah namanya. Jadi wirid 7 zikir yang diturunkan langsung oleh beliau ke murid-muridnya. Jadi ba'da maghrib sampai isya kita ngamalin itu, tapi ada yang berbeda. Kita akan baca dulu Asmaul Husna, lalu Asmaun Nabi, lalu Asma Walayah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama-nama kewalian beliau. Itu sudah ada di buku ya. Itu sudah dicetak. Besok sudah jadi. Jadi kita kumpulkan beberapa wirid-wirid bersanad kepada para masyaikh, para imam. Jadi itu bukan karya saya, tapi saya hanya mengumpulkan, menjamak saja, dan banyak yang khidmat membantu. Mungkin ada salah-salah cetak yang mohon dimaklumi dan diampunkan oleh Allah ya. Nanti ada kumpulan aurat-aurat di situ. Tidak lagi memandang satu thariqah, 2 thariqah ya, tapi lebih kepada bab dairatul walayah ya, wilayah kewalian mereka. Seperti biasa kita baca kitab ini, kitab Tawassulat Samaniyah. Nah, nanti kalau kitab ini khatam, setiap kali mulai baca mahal qiyam sebentar, lalu baca ini. Ya, iramanya ente boleh pakai irama ente juga boleh ya. Ya. Ini wirid wajib di sini nanti. Makanya kita khatamkan dulu. Bagi yang ingin tahu maknanya lebih panjang, silakan dilihat kajian-kajian sebelumnya ya. Untuk beliau dan silsilahnya kepada Rasulullah SAW, silsilah thariqahnya Syekh Qutbul Aqwan Muhammad Ibn Al-Karim Sammani qaddasallahu sirrahu wa bi asanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah ya sallallahu amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca sampai doa bagian terakhir barangkali ya, di halaman pertama. Wasbil sitra 'alal jami' wa khuffana bihisnikal mani'. Ya. Ulurkanlah tirai penutup aib terhadap semua yang hadir, semua yang dengar, semua yang mengikuti ajaran beliau. Wa khuffana bihisnikal mani', dan liputilah kami dengan penjagaan engkau yang tinggi ya. Kita baca Al-Fatihah lagi untuk qada'i hawajina wa bi jami'i masyaikhina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang sampai ke doa. Jadi nanti mungkin Buya Yuna bisa diedit ulang lagi nanti, tapi dikasih nomor per bait. Kita masuk ke halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina an syaikhina Asy'arani Al-Banjari Al-Makki an syaikhihi Muhammad Yasin Al-Fadani an syaikhihi Umar Hamdan an syaikhihi Al-Witri
an syekhihi Muhammad Ali As-Sanusi wa bi asanidihi ila sahibul kitab qala wasfina min kulli da'in fina wasfina, sembuhkanlah kami, min kulli da'in fina, dari semua penyakit yang ada pada diri kami, baik penyakit zahir atau penyakit batin. Apa penyakit zahir? Penyakit badan. Coba perhatikan, ini hanya doa, bermanja-manja. Perhatikan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdoa, ya Allah selamatkan kami. Abu Bakar, Umar juga berdoa, selamatkan kami. Utsman doa, selamatkan kami. Ali berdoa, selamatkan kami. Hanya bermanja. Meninggalnya Umar, meninggalnya dibunuh atau di kasur? Dibunuh. Utsman dibunuh, Ali dibunuh semua. Apakah doanya tidak mustajab? Bukan begitu. Doa itu hanya sekedar bermanja-manja kepada Allah, bukan ngatur-ngatur Allah. Sehingga kita kalau doa nggak usah harap-harap cemas. Apalagi kalau kita dapat wiridan dari guru nih, biar rezeki lancar baca nih. Udah dibaca, udah 7 hari nggak lancar-lancar. Akhirnya dia mulai ragu sama gurunya, ragu sama wiridnya. Nah, ini mulai berbahaya. Jadi tidak ada urusan dengan itu. Wirid, zikir hanya kepatuhan kepada Allah, kata Allah. Jangan lalai dari ingat kepadaku, itu saja. Karena penyakit yang paling bahaya adalah da'ul ghaflah, penyakit lalai kepada Allah. Itulah sumber semua penyakit. Jadi, ikhwah fillah, ketika kita berdoa jangan atur-atur Allah, hanya bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang jangankan ini, suami istri aja kadang bermanja-manja. Istrinya minta suatu, suami satu, padahal nggak mungkin. Hanya sekedar bermanja-manja. Kamu nanti gini ya, padahal nggak mungkin juga. Hanya sekedar bermanja-manja. Kekasih dengan kekasih, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kasih ini yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afina ya Rabbana wahmina, wa'afina, dan selamatkan kami ya Rabb, wahmina, dan jagalah kami, bentengilah kami. Selamatkan kami dari apa? Dari mara bahaya di bumi dan di langit. Di bumi dari manusia, hewan, yang kita tahu, yang kita nggak tahu. Seandainya terjadi, jangan ngomong kayaknya Allah nggak dengar. Hati-hati. Siapa yang mengatakan doanya tidak didengar Allah, berarti dia meyakini apa? Allah tidak sempurna dengan sifatnya, yaitu sifatus sama. Betul nggak? Ada yang mengatakan begitu? Berbahaya berarti. Pernahkah Allah tidak dengar? Jadi cukup yang mengatakan begitu, syahadatnya diulang lagi. Ya, ada yang pernah mengatakan begitu? Ulang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat baru taubat astaghfirullahal azim, ya. Wahmina, bentengilah kami ya Allah. Nah, dan himayahnya Allah membentengi kita dari yang haram dan dari sesuatu yang mudarat, ya. Makanya dianjurkan setiap salik murid itu baca Hizib Bahar, karena di ujung Hizib Bahar ada doa Hamim, itu baca 7 kali, lalu setelah itu ada kalimat Hamim himayatuna. Hamim itu sir dari himayah, rahasia dari pembentengan Allah terhadap kita. Jadi kalau antum belajar mantra-mantra yang diajarkan guru-guru silat, guru-guru tua dulu, itu semua diambil dari hizib-hizib Syekh Abdul Qadir, hizib Saifi, Sayyidina Ali, Khadir, hizib Bahar, hizib Nasar. Dari situ semua cuma dibuat pantun-pantun mantra-mantra. Tahun 2009 saya meneliti manuskrip makhtutat. Ini kan lagi ramai banget manuskrip, tapi orang bahasnya nasab. Saya nggak mau, ya. Saya sudah nggak mau membahas nasab. Jadi jangan bawa-bawa kita urusan nasab, ya. Buya, ya, tolong jangan bahas nasab. Kita cinta dengan semua manusia.
semua makhluk. Kalau kita mengkritik karena kita cinta, ya. Apalagi orang yang megang data, dia bersanad, bersilsilah, bernasab, mau nasabnya digugat nggak digugat, itu urusan dia dengan Allah lah ya. Karena kita nggak punya nasab, antum harus bersanad. Zikirnya bersanad, sholatnya bersanad, sholawatnya bersanad, Qur'annya bersanad, doanya pun bersanad. Apa arti bersanad? Bersilsilah kepada Rasulullah SAW. Abul Arwah, ayahanda rohani. Nggak ada yang bisa gugat. Siapa yang bisa gugat? Bahwa semua kita nurnya dari Rasulullah. Kalau ente nggak percaya Nur Muhammad, nggak apa-apa, karena Nur Muhammad bukan bab akidah. Nur Muhammad bab tentang ya kemakrifatan, bukan i'tiqadat, ya, bukan keyakinan. Wassiril kasba minal halal wa najjina min zillatis su'al. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami dari hal yang halal. Jadi ternyata rezeki itu dua, rezeki. Jadi semua yang didapat orang halal haram itu rezeki. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, orang korupsi itu rezeki dia, cuma haram. Karena dia, kata Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Setiap orang dimudahkan untuk dia nanti ke pintu mana, surga apa neraka. Muyassarun. Jika dia ahli surga, dia dimudahkan jalan yang halal. Jika dia ahli neraka, dimudahkan untuk, ya, kayaknya mudah tertarik ke sana, ya. Nanti mohon Buya Yunal dan tim menerjemahkan ini jadi pegangan di sini nanti ya. Jadi setiap orang yang ngaji di sini punya pegangan. Kalau perlu kita bagi PDF aja, nggak usah dicetak. Tapi dicetak perlu ada di sini juga. Biar kalau nanti antum ngaji ada yang dilihat kan, bukan ngeliat muka aneh doang. Wa najjina min zillatis su'al. Ya Allah, bebaskan kami dari kehinaan sikap meminta-minta. Meminta-minta. Jadi insya Allah orang kalau baca ini, baca tawassul ini, Allah mudahkan rezekinya halal. Insya Allah. Dan dia tidak dijadikan orang yang tangannya di bawah. Insya Allah dijadi tangannya di atas. Insya Allah. Kalau kita doa kullu da'watin mustajabah, hadis Muslim, setiap doa pasti mustajab. Masalahnya kapan diijabah Allah, suka-suka Allah. Bait ketiga, tatahhirul qalba minal aghyari. Bersihkanlah ya Allah kalbu kami daripada selain Engkau. Hatta nama pasangan nggak boleh ada di kalbu. Halo. Nama pasangan nggak boleh ada di, masuk nama pasangan di kalbu, mulai cemburunya tidak lagi sehat, mulai sakit hatinya ketika pasangannya dideketin orang, apalagi pasangannya melirik kepada orang. Karena yang boleh cemburu dengan kecemburuan sejati hanya Allah. Innallaha ghayurun, yang benar-benar pencemburu hanya Allah. Maka arahkan cemburu kita hanya kepada Allah. Jadi suami-suami, istri-istri ini harus cemburu lihat pasangannya. Kalau di hati pasangannya ada nama dia atau nama selain dia. Nama dia, ente katakan nggak boleh, ya, nggak boleh sayang gitu ya. Harus nama Allah yang ada di situ. Karena Allah menatap kolbu. Kalau suami natapnya natap muka, istri natap muka, benar nggak? Tapi yang Allah tatap mukanya kolbu, wajahnya kolbu. Nah, kolbu ini yang harus dipoles-poles. Kita supaya menarik, kita poleslah penampilan. Penampilan kolbu sudah dipoles belum? Maka sebelum dipoles, dibersihin dulu gak? Sebelum dihiasi, wajahnya nih habis kena banjir, langsung dipasang bedak, dihias, atau dibersihkan dulu? Bersihin dulu. Nah, inilah kejadian orang keracunan makrifat, keracunan tarekat. Belum tobat, belum dibersihkan,
belum dikasih ilmunya sudah belajar zikirnya, namanya keracunan. Keracunan akhirnya ente lihat lah, ya, ngomongnya belagu kalau akalnya masih utuh. Kalau akalnya udah gak utuh, udah begini. Itu bukan salah dia thariqahnya, dia yang belum pantas menerima itu, ya. Dan kita itu sudah hasil survei kita bertahun-tahun. Ya, saya berthariqah dari umur 11 tahun. Nanti ngapain 11 tahun? Ini bukan sombong, ini tahadus bin ni'mah. Maka ya emang saya nggak bisa main sama teman-teman abang saya lagi hadirnya. Tanya sama abang saya nih, ngapain adeknya waktu kecil? Saya kalau ngeliat orang main itu kayak, ngapain orang main-main begini nih? Kok orang nggak nyebut nama Allah, nggak bahas Allah gitu? Akhir orang sekampung kita ajak sholat di surau, tidur di surau. Jadi kita kecilnya tidur di surau. Alhamdulillah. Surau itu zawiyah Thariqat Naqsyabandiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Oh, kalau abang saya ini thariqatnya banyak, thariqat Saman, thariqat Debus. Tapi udah kita lucutin sih. Ya, masa sama adanya pakai debus kan? udah diberesin sudah, alhamdulillah Allah bereskan, ya. Wa tahhiril qalba minal aghyar. Bersihkanlah kalbu kami yang engkau tatap, ya Allah, dari selain namamu, selain sifatmu, selain nurmu, ya, selain kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tobat itu kebanyakan orang memahami hanya tobat mata, telinga, lisan, kemaluan, tangan, kaki, perut. Tapi orang jarang melakukan pertobatan terhadap dosa kolbu, dosa hati berselingkuh kepada selain Allah. Itu yang paling bahaya, ya. Bayangkan Allah itu sudah memfasilitasi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ubun-ubun sampai ke seluruh urat di badan, lalu hati kita memandang selain Dia. Ente ini bantu kawan dari dia basic sampai dia sukses, tapi habis itu dia nggak menatap, nggak menganggap ente gimana. Ente bilang dia apa? Dasar kau tak tahu diri, ya, betul nggak? Tapi Allah tetap kasih. Maka Allah bernama Al-Karim. Nah, kita nggak ada yang sekuat Allah karimnya. Guru karim. Kadang murid melanggar amanahnya, diamanain apa, dikerjain apa, disuruh ngapain, dikerjain ngapain. Guru kalau nggak ada nurul karamahnya, karamah hakiki guru bukan debus, bukan pindah-pindah tempat, ya, di satu waktu ada di 7 tempat. Itu mah lebih keren matahari, ya. Matahari kan di jam yang sama bisa ditatap dimanapun. Jadi orang yang bisa terlihat di 7 tempat, di 4 tempat, di satu waktu, itu ilmunya standar. Itu hanya ilmu pancaran cahaya, isyraqun nur namanya, ya, itu bisa ente kerjain. Nggak perlu jadi belajar thariqat, ya. Belajar kebatinan selesai, ya. Wali setan juga bisa lakukan itu, apalagi wali Allah. Makanya Uwais Al-Qarni dapat menyaksikan Nabi, nurnya Nabi. Kenapa? Anta syamsun, anta badrun, cahayanya lebih terang dari matahari. Walaupun tidak jumpa secara fisik, tapi dia memandang kemanapun itu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka si kolbu ini ada 3 halnya. Mungkin pernah nyebut nggak? Ini kejauhan bener ya. Tolong dibantu deketin. Jadi kolbu itu kata Ibnu Athaillah Sekandari, ada kolbun aswad, kolbu hitam. Itu kolbu orang kafir. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, kolbun salim, kolbu yang sehat. Dan itu ditulis semuanya di dalam Al-Quran dan diringkas di awal-awal surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini karakter kolbu.
sifat atau ahwal kolbu ya. Kolbu yang pertama aswad. Apa arti aswad? Hitam. Kolbu siapa ini? Kolbu orang kafir. Kolbu kedua kolbun marid atau marid ya. Ini kolbu siapa? Munafik. Kolbu yang ketiga, kolbun salim. Kolbu yang sehat, kolbu mukmin. Ini kata Imam Ibnu Athaillah. Ini kalau dilanjutin masih bisa lagi. Yang keempat, kolbun karim. Nah, ini tambahan di Buaran. Di mana nih? Jati Keramat. Keramat Karim ya. Ini kolbunya wali. Kalau Nabi kolbunya apa ya? Kolbun Mahmud. Apa lagi istilahnya? Kalau Karim, makanya wali itu kolbunya kolbu keramat. Ini dulu deh, marid sakit. Fi qulubihim maradun, di kolbu mereka ada penyakit. Ternyata penyakit ada dua. Tidak hanya penyakit fisik, ada penyakit non fisik. Ini bukan penyakit sihir, bukan. Kita nggak ada urusan sihir. Buang sono ya. Kita lagi bicara ilmu tentang ma'rifatun nas, mengenal diri, mengenal kolbu. Bahwa kolbu ada kolbun marid, kolbu yang sakit. Saya sering kasih ilustrasi, masih ingat kalau kita demam, makanan yang paling kita suka itu jadi nggak enak, betul? Benar nggak? Dawami ini waktu lagi sakit kemarin suka rendang nggak? Nggak enak. Teh talua enak nggak? Nggak bisa mah minum dia. Kayaknya bikin teh telur nih Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Pasukannya ada kan? Munafik ini kolbu yang sakit. Nah, ini harus kita unabbihu nafsi wa iyyakum ya. Jangan pernah merasa tidak munafik. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata beliau? Man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa dirinya, kolbunya tidak sakit, itulah orang munafik. Jadi setiap kita mesti menuduh kolbuku sakit. Jangan tuduhkan ke kawan, ke temannya. Dia tuh hatinya sakit itu. Dia lupa dengan kolbu dia juga punya penyakit. Makanannya kolbu adalah ma'rifatu asma'illah, mengenal nama-nama Allah. Jika disebut nama Tuhan, nama Allah, nama Rasulullah, dia terganggu. Lebih bahaya orang kesurupan atau kita zikir tahlilan terus dia berdiri. Lebih bahaya mana Bu ya? Ente kesurupan, dibaca la Allah, sembuh. Ada nih, kita zikiran afdalu dzikri la ilaha illallah, berdiri dia. Paham gak ente maksudnya siapa? Itu lebih bahaya orang begitu. Cuma kita nggak usah salahkan, siapa tahu kejadiannya lain. Seperti Imam Bukhari, Imam Bahauddin Naqsyabandi. Kalau orang zikir keras, dia keluar di emperan, dia zikir sendiri. Kalau yang ono nggak zikir sendiri, paling gosip. Allah nggak tuli kok dia zikir keras-keras. Jadi dia takut sama zikir keras, Bu ya. Inilah kalau otak sudah dirusak oleh konsep bid'ah yang tidak bid'ah. Itu nggak bid'ah disebut bid'ah. Bid'ah itu sempit, jangan diperluas. Bid'ah itu urusannya sudah sharih, bayyin, sudah sangat jelas batasannya. Perhatikan, perbedaan fikih paham
tidak serta-merta orang yang beda itu disebut ahli bid'ah. Bid'ah itu malam yakun lahu dalilun syar'iyyun, yang tidak terang ada dalil syariatnya. Dalil syariat tidak hanya Quran dan Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada uruf, ada masalihul mursalah, ada syar'u man qablana, amal ahli Madinah, banyak sekali. Udah ngerti belum begitu? Jadi haram seorang yang berbicara tentang hukum bid'ah, perkara bid'ah, masalah bid'ah, kalau nggak ngerti apa yang disebut dengan adillah syariah, dalil-dalil dalam syariat yang jumlahnya lebih dari 10 dalil, bukan hanya Quran dan Sunnah, apalagi hanya ijma' dan qiyas. Ya, antum kalau nggak faham ini, la tatakallam an hadzal bab walau bi syai'. Ya. Jangan pernah bicara bab itu. Qalbun marid ini ada yang Nabi sebutkan sederhana. Orang munafik itu penciriannya, ya, ada hadis sebutin 3, ada 4. Ya, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkalam dia bohong. Idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Yang ketiga, iza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkar. Di hadis lain, jika dia bertengkar khasama, ya. Jika dia bertengkar dia dendam kesumat. Dendam kesumat, nih hati-hati. Emosi. Diingat terus. Coba lihat hari ini tontonan-tontonan kita kan isinya mengajarkan balas dendam. Dan kita nikmati itu kan. Itulah masalahnya. Nah, qalbun marid, adakah di antara antum yang selamat dari bohong? Ada nggak? Nggak ada. Jujur, berarti ada potensi munafik. Ada yang selamat dari menjaga amanah? Ada yang semuanya amanah? Enggak. Kalau janji pernah mengingkari perjanjiannya nggak? Nggak pernah, sering. Kalau lagi bermusuhan, jangankan musuhan ini di jalan aja kita kemudian bentak-bentak orang, ya kan? Emang kalau kalian bisa mukul orang tuh hebat gitu ya? Itu hebat apa bodoh? Lebih hebat kerbau kali, badannya gede. Ya. Enggak, bukan itu orang hebat. Kata Nabi, orang hebat itu mayamlik nafsahu, ya, indal ghadab, yang mampu menguasai dirinya saat dia lagi marah. Lagi marah, omongannya nggak sembarangan, nggak menghina, nggak mencaci maki, tangannya nggak main, apalagi kemudian menyakiti orang, ya. Bisa nggak begitu? Terapkan dulu ke saudara, ke pasangan, ke anak, baru ke orang di jalan. Ya, tipis-tipis lah, ya. Jadi marid, orang yang marid itu munafik. Salim, apa yang disebut salim? Kolbu yang berusaha dia selamat dari karakter-karakter tadi, lalu Allah panggil dia dengan kalimat salim. Maka disebutlah Nabi Ibrahim itu waja'a biqalbin salim. Dia datang kepada Allah dengan kolbu yang salim. Ini salimnya para nabi, bukan salimnya ente. Salim. Di atas itu kolbunya para nabi, para wali. Jadi ini wali dan nabi. Tapi bukan Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad di atas itu yang kolbun mahmud. Mahmud. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbun karim. Apa qalbun karim? Disakiti tidak balas menyakiti. Berjasa tidak merasa berjasa. Itulah para pejuang syuhada di sini. Wali-wali Allah di situ. Dengan mereka lah sebagai disebut dalam hadis Ibnu Asakir Abu Nuaim, wa bihim, ya, yudfa'ul bala, bala dikesampingkan. Wa bihim, ya, yunzalul ghais, turun hujan. Itu sebabnya kalau mereka mau hujan, hujan.
Kalau mereka mau tolak bala, wabihim itu kalimat dalam hadisnya. Ya. Ini karena kolbunya kolbun karim, dan karim itu nama Allah. Allah itu setiap hari memberi makhluk, dan setiap hari Allah dikhianati makhluknya, dan Allah tidak sakit hati karena Allah tidak punya penyakit. Ya, maka disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhrawardi, takhallaku bi akhlaqillah, tirulah akhlaknya Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada yang ta'alluq, kita hanya boleh kepada nama itu menggantungkan diri, menggantungkan harapan. Ada yang takhalluq. Jadi cara kalau kita ada nama Allah, nama dan sifat ya. Khusus nama Allah Subhanahu wa taala itu berapa yang dimaklumi? 90. Itu cara kita berinteraksi dengan Allah. Pertama ta'alluq. Apa arti ta'alluq? Ta'alluq itu. Ta'alluq itu bukan takluk dalam bahasa Indonesia. Ta'alluq itu hati dikaitkan, kolbu ini dikaitkan kepada Allah. Nah, dikaitkan, dihadapkan, ditawajjuhkan kepada Allah. Wajah itu wajahiyah. Sedangkan yang kedua takhalluq. Kita boleh nggak meniru nama Allah? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kan ta'alluq bolehnya. Hanya boleh menggantungkan harapan. Kalau takhalluq ya, kalau takhalluq itu kita tiru. Lewat siapa? Lewat mazharuhu at-tam. Jadi seperti beliau bertajalli, bermazhar kepada al-mazhar at-tam. Siapa mazhar at-tam? Ya. Mazhar at-tam itu siapa? Sayyidina Muhammad. Jadi yang ditakhallukkan, apa yang dipakaikan Sayyidina Muhammad SAW, ini yang kita takhallukkan. Hanya itu yang boleh ditiru. Oleh karenanya Sayyidina Muhammad SAW tidak pernah mengatakan ketika dia lagi ahwal, beliau lagi ahwal mengatakan ana Allah. Pernah nggak? Ana Allah. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi Nabi pernah mengatakan ana al-haq. Karena al-haq boleh ta'alluq, boleh takhalluq. Jadi ada nama yang musytarak. Al-haq yang benar. Jadi nama-nama yang Allah kemudian sematkan kepada Sayyidina Muhammad seperti Raufun Rahim, wabil mu'minina Raufun Rahim, Azizun alaihima alittum. Azizun alaihima itu artinya apa? Beliau berat melihat orang susah. Beliau tidak sampai hati kalau ada orang nggak selamat. Kalau ente sampai hati kalau ada orang menderita, berarti setan. Syaitan itu berdoa, fabi izzatika, dengan izzahmu sama. Nabi aziz, iblis izzah. Apa perbedaan aziz dengan izzah? Izzah itu dia tidak senang kalau ada orang dapat makom yang tinggi. Nah, dia ingin dapat izzahnya Allah. Itu bedanya tajalli-tajalliyat Allah itu. Tajalli Allah kepada syaitan, dia istidrat, dia tertipu. Tapi ketika Allah bertajalli, bermanifest kepada diri Sayyidina Muhammad SAW, beliau bersyukur. Makanya beliau kemudian mengambil sifat-sifat nama-nama Allah yang boleh dipakai oleh seorang hamba. Wabil mu'minina Raufur Rahim, surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, beliau bersifat bernama Rauf. Itu nama Allah, dipakaikan ke Nabi Muhammad. Rahim. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh pakai nama Allah ke makhluk, loh itu ada ayatnya. Jadi kadang-kadang orang yang kebanyakan ngomong nggak boleh, ternyata nggak kenal amat dengan Allah yang tidak membolehkan sesuatu itu ya. Qalbun karim, ini para wali, para nabi, sedangkan Mahmud terpuji. Ini
Itulah di dalamnya Raufun Rahim sallallahu alaihi, dan ini hanya Nabi Muhammad. Qalbun Mahmud hanya Nabi Muhammad. Kalau Qalbun Karim, ya semoga kita diangkat sampai ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Wa tahhiril qalba minal aghyari, sucikan kalbu kami dari selain Engkau. Wa saffihi, dan beningkan dia min daradil akdar, dari keruhnya kotoran-kotoran. Kotoran muka debu, kotoran kalbu apa? Mulai dari syirik, sombong, iri, dengki, dan paling basic adalah ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Itu disebut daranil aqdar, keruhnya kotoran-kotoran. Wahfaz lana sirra ma'al janani min fitnatil ahwa'i wasyaitani. Jagalah untuk kami ya Allah sir ma'al janan. Nah, ini naik dia biar. Janan kolbu. Tolong jaga koneksi sir kami terus membersamai kolbu. Jangan hanya fikrah ini yang membersamai kolbu, tapi juga sirnya. Sir itu tempat ma'rifatullah, zauq. Ada zauq rohani di situ, dan dia abadi selama-lamanya sebagaimana Allah mengabadikan ruh ya. Min fitnatil ahwa'i wasyaitani, dari kekacauan fitnahnya hawa nafsu dan makarnya syaitan. Apa perbedaan hawa dengan syaitan? Jadi ada orang tanya bulan puasa, kenapa masih ada maksiat? Betul? Kenapa masih ada maksiat? Karena masih ada hawa nafsu. Seandainya manusia tidak digoda syaitan, dia akan berebut makanan, berebut kekuasaan. Dia akan berebut kekasih, berebut syahwat. Karena dalam diri kita sudah ada karakter binatang ternak, binatang buas. Tapi harus tambah wasyaitan dan syaitan. Gimana caranya? Ini boleh dihapus. Ini kameramennya merangkap ini. Ente dapat pahala semua ini. Masya Allah. Semuanya? Iya, semuanya. Untuk menjaga sir kolbu dari hawa nafsu, caranya riyadhah mujahadah. Caranya apa? Riyadhah, latihan dan berulang-ulang. Mujahadah, mesti sungguh-sungguh, nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa. Ini misalnya nih Buya Adomi kan kalau lagi wiridan, suluk kan agak kenceng nih, disiplin. Disuruh 70.000, ya sudahlah. Itu namanya nggak mujahadah, nggak sungguh-sungguh, ditantang dikit, udah melempem. Betul Bu ya? Kejadian nggak Bu ya? Padahal itu kan cuma gertakan Bu Aldo aja, kan ada bab rukhsah. Ada yang disebut riyadhah. Riyadhah itu zikir yang sedikit demi sedikit rutin, itu namanya riyadhah. Jadi apa perbedaan riyadhah dengan mujahadah? Mujahadah tekad yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak gampang patah semangat. Kalau riyadhah, disiplin dalam mengulang, belajar, dan gak bosan. Sudah bisa bedain? Oleh karenanya dalam bahasa Arab modern, olahraga yang dilakukan berulang-ulang disebut riyadhah. Padahal itu istilahnya ahli sufi. Kita latihan memanah. Kalau baru latihan, pas nggak panahnya tepat pada tujuan utamanya? Enggak. Tapi kalau sudah biasa, sama. Antum itu kalau lagi zikir, itu lagi manah. Makanya ditarik dari titik-titik latifah itu, lalu dihunjam. Waktu menghunjam kadang tidak pas. Kalau nggak ditalkin sama guru, nggak pas. Masa setiap saat mesti dibimbing guru?
Coba panah sendiri, latihan sendiri di rumah. Rutinkan itu di rumah, menghunjam nama Allah ke dalam kalbunya. Kalau bahasa mursyid kita di kampung seperti batu dihempaskan ke air. Itu bahasa guru kita. Kalau bahasa yang saya terima seperti memanah. Begitu. Ya. Kalau kita dipegangin guru, kalau manah dipegangin guru kan gimana? Kita begini, dia di belakang. Nah, itu namanya talqin. Zikir jamaah itu masih begitu. Coba sendiri di rumah, apakah pikirannya bisa tunduk pada kalbunya atau kalbunya malah ngikut angan-angan pikirannya? Pasti di rumah begitu. Jangankan di rumah, lagi zikir jamaah juga masih begitu. Itu karena kurang latihan. Jadi bagaimana caranya supaya fokus? Berlatihlah walaupun sedikit tapi rutin. Ini mohon maaf sekali, ente udah mau belajar kitab Futuhul Ghaib dengan Buya Aldomi, belajar kitab Al-Anwar Qudsiyah dengan Buya Asfi, tapi nggak pernah latihan di rumah. Udah khatam Sirrul Asrar 7 kali, kami nggak pernah latihan yang rutin di rumah, kalbunya nggak akan jinak. Jadi ketika memanahnya nggak pas, disitulah perlu diulang lagi talqinnya, perlu lagi ulang zikir jamaahnya. Makanya di setiap surau ribat ada hari ngaji, ada hari zikiran. Untuk apa? Biar fokus. Ilmu, latihan. Nah, latihan itu lewat khataman, zikir-zikiran. Di sini hari Rabu ya. Tapi Rabu depan ini khusus lusa kita ke Waran. Insya Allah nanti yang sudah belajar zikir di luar boleh ikut juga. Ya, di ribat baiat diundur. Maka antum kalau ngambil talqin di sini tidak membatalkan baiat kepada mursyid manapun. Ini kabar gembiranya. Kenapa? Satu, kami basicnya ilmu hadis. Dalam ilmu hadis kita menerima sanad talqin riwayat tanpa perlu baiat. Tanpa perlu baiat. Dan saya belajar thariqah kemana-mana, guru-guru saya hanya 1-2 yang mengatakan bayatuka, aku baiat engkau. Kebanyakan hanya aku talqin engkau. Nah, baiat itu sumpah setia. Sumpah setia kalau murid sudah lulus. Kalau lagi latihan, ya nanti latihan aja dulu. Ya, kita doakan semoga kita bersama Allah pilih. Allah loloskan. Jadi di ribat zikir yang harusnya Naqsyabandi itu tiap hari harusnya 5.000 loh. Tapi kita ganti, ente ngaji belajar ilmu. Karena duduk sesaat ngaji ilmu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Begitu hadis Abu Darda. Kita ganti itu. Itu gunanya. Kenapa di ribat ngaji kitabnya lebih banyak daripada malam khataman, malam manakib kita sudah skip. Harusnya di kita ini ada manakib Syekh Abdul Qadir, manakib Imam Rifai, manakib Syazili, harusnya ada begitu, manakib Naqsyabandi. Bahkan khatam khojakan itu mestinya setiap minggu sekali. Alhamdulillah yang khatam kita pertahankan, tapi yang manakib kita skip, kita jadiin digabung di hari-hari haul. Kita ganti dengan ilmu. Untuk apa? Untuk substitusi. Apa substitusi itu, Bia? Rukhsah untuk mendorong zikir ente yang pas-pasan itu biar naik begitu, ya. Karena nggak cukup dengan riyadhah itu, maka dipush dengan cara ilmu. Karena orang belajar ilmu tadi 1 bab lebih afdal dari sholat berapa? 1000 rakaat. Ente coba bisa bayangkan. Dan manisnya ngaji, belajar ilmu itu lebih manis, lebih lezat, lebih rehat, lebih ringan daripada ente ane suruh zikiran 1000 aja, itu pikirannya udah kemana-mana itu. Tapi kalau kita ajak baca kitab, kita urai, itu kalbunya langsung melek, rohnya langsung bahagia, roha. Li'annal ilma kutul ruh wal qulub, kutul arwah wal qulub. Karena ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah adalah makanan kalbu dan ruh. Terus ente masih kemudian terhijab dengan kata-kata orang yang terhijab dan hatinya berpenyakit mengatakan, gak usah ngaji ma'rifatullah, nanti saja, benerin aja syariat dulu. Astagfirullahaladzim.
Dia lupa awal kita ngaji dulu kepada guru, kalam yang kita terima apa? Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama ma'rifatullah, bukan ibadah. Ibadah itu, bagaimana mungkin orang betul-betul beribadah kalau dia nggak kenal siapa yang disembah? Bahkan Imam Junaid mengatakan al-ma'rifatu billah asyraful ibadat wa a'laha wa asyrafuha. Justru ibadah tertinggi itulah ibadah makrifat. Ya, itu yang kita baca juga ya di beberapa tempat kemarin ya, bahwa ada amal qalbu, ada amal zahir. Amal qalbu itu ma'rifatullah. Ya, makanya ayatnya ini berulang-ulang kita oleh fa'alam annahu. Artinya apa fa'alam? Berilmulah, pelajarilah annahu la ilaha. Bukan baca zikir ulang-ulang 70.000 itu standar. Di sini orang udah biasa zikir 70.000. Ini surau horor ini tadinya. Ya, ini ada yang khidmat sudah ngeliat jin lidahnya panjang di sini. Maka saya nggak pernah nginep di sini dulu. Yang kena Buya Rahmat terus, karena dia berbakat tuh hal-hal begitu kan. Akhirnya kita dapat isyarat, kembalikan lagi ke Riyadhah Thariqat Nafsiyah biasa. Khataman 70.000 kali 7 la ilaha illallah. Berapa hari? 7 hari. Datanglah kawan kita pakar perjinan kan. Kata dia, udah gak ada katanya. Padahal kita gak kasih tahu kalau ini habis khataman. Dia kira aneh gak tahu. Ya kita pura-pura bego aja. Kita kan taunya dikasih tahu. Kalau kita mah gak tahu. Tapi kalau Allah kasih tahu, siapa yang ngasih tahu? Allah lewat qalbu, lewat sir. Karena Allah qarib kepada sirmu, kepada ruhmu. Itulah nikmatnya kalau diberikan rasa itu ya. Makanya kita nggak tertarik. Orang kan bilang di pohon pisang ada pocong, apalagi di pohon sawo ada. Ente itu otaknya memang otak horor. Ini produk-produk film-film horor. Bukankah ada hadis yang menyebutkan tidak ada satu tumbuhan illa wa fiha malakun muwakkalun. Ada malaikat yang Allah wakilkan di situ. Kenapa nggak pandang ada malaikatnya? Kenapa yang takut di situ ada hantu? Inilah akibat menghina seorang imam yang menulis ilmu perjinan itu, ilmu huruf dan asma, untuk menundukkan jin-jin itu. Namanya Imam Al-Buni, menulis kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Dia kan dituduh kitabnya kitab sihir. Manalah, gak ada sihir di situ. Karena orang tidak paham membedakan mana ilmu asma dengan ilmu sihir, dituduh ilmu asma itu sihir. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku ya, ma min syai, ma min makanin, ma min mahallin, tidak ada satu tempat, satu jengkal illa wa fihi khalqun min khalqillah, kecuali itu ada makhluk Allah, baik makhluk bernama manusia, jin, malaikat, bakteri, kuman, semuanya ada semua. Jadi kalau kita lihat pohon ya, terus ada suatu, berarti orang itu kan tergantung perspektif dia. Karena perspektif yang ada di sini perjinan, yang ente lihat di pohon itu jin suluman. Tapi kalau orang mendapat ilmu malaikat, ilmu tentang marif malaikat bertugas di sini, yang dilihat malaikat. Bukan melihat zahirnya, tapi melihat efeknya, fiilnya. Ya, jangankan melihat malaikat, melihat jin pun itu iddia, pengakuan. Dan Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Siapa yang ngaku-ngaku lihat jin, itu dia telah berbohong dengan bohong besar. Yang benar itu dia cuma lihat jelmaan dan energi-energi. Apa buktinya? Kenapa jin di Cina nggak ada pocong? Jin di Eropa berdasi. Kenapa jin di Indonesia nggak ada yang berdasi? Malah pakai mukena, ya kan? Astagfirullahaladzim. Bukan miskin, Bu, ya itu budaya. Jadi budaya itu tidak hanya menciptakan Tuhan, tapi juga menciptakan
setan, menciptakan dewa, menciptakan malaikat-malaikat, itu kan ada di filsafat tentang teologi. Jadi seorang filosof di barat sana itu mengungkap ada kalimat bahwa manusia menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri. Di Quran kan ada, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kalau terjemahan bebasnya? Bukankah kamu telah melihat bagaimana orang menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri? Itu terjemahan bebasnya itu. Tafsir falsafinya dia. Kan ada tafsir isyari, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul, ini tafsir falsafi, tafsir bid'ah. Ini benar, bro. Kita ini dosen tafsir juga, ya, insya Allah la naqulu fil Quran bil ra'yi wa bil hawa. Kita nggak berani satu huruf pun kita bicarakan Quran dengan hawa nafsu. Mesti ada sanadnya, ada ijtihadnya, ada prosedur lah ya, insya Allah ya. Kalau untuk melawan hawa, caranya riyadhah dan mujahadah. Tapi untuk melawan syaitan, apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Kalau kita musuhan, berarti lawan kita mesti kita lawan dengan cara perang. Kalau perang ada strategi nggak? Kita mesti mengenal musuh, maka harus mengenal ma'rifat syayatin. Ma'rifat syaitan itu ada juga ilmunya itu. Ya, jadi tadi apa kata beliau di situ? Fitnatil ahwa wasyayatin. Ya, jadi fitnah ini bukan fitnah bahasa Indonesia dan Melayu. Fitnah itu terbagi dua ya. Fitnah itu artinya kekacauan. Kekacauan, bukan tuduhan. Fitnah pertama hawa nafsu. Gimana cara menaklukkannya? Mujahadah. Apa arti mujahadah tadi? Tekad yang kuat. Yang kedua, riyadhah. Oke? Latihan. Yang kedua, syaitan. Kalau syaitan gimana cara ngelawannya? Nggak sanggup pakai riyadhah. Ente zikir 70.000 nggak bisa. Kenapa? Syaitan telah pernah berzikir 18.000 tahun. Itu syaitan bernama Azazil. Azazil yang kemudian menjadi iblis. Sedangkan syaitan bapaknya syaitan, zikirnya lebih lama lagi. Mesti ada lagi di atasnya. Maka harus mengenal. Jadi kalau untuk ini barulah jihad. Berjihad. Jadi tidak hanya jihadun nafs, ada jihadus syaitin ya, melawan syaitan. Dan untuk berperang mesti tahu strateginya. Itu yang kita sebut al-ma'rifah, mengenal. Kita harus kenal kekuatan kita pada mengenal Allah dan mengenal apa yang Allah berikan kepada syaitan. Kita harus tahu nama-nama Allah yang ada di syaitan. Kita harus tahu di mana dia bersarang di badan, di mana tempat dia masuk ke pikiran, di mana dia menembus, di mana dia tidak boleh masuk. Ya, illa ibadakal mukhlasin. Kami tidak mungkin masuk kecuali kepada hamba-hamba bukan itu ayat pertamanya. Ya, la ughwiyannahum fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi izzahmu wahai Tuhan, tuh dia pakai nama Allah, pakai sifat Allah izzah. Itu sebabnya untuk melawan izzah penawarnya ta'awuz, a'udzu billah. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba engkau yang mukhlas. Mukhlas itu orang-orang yang ma'rifatnya bukan hanya lagi ma'rifat riyadhah, mujahadah, zikir wirid, talqin baiat. Dia sudah masuk ke wilayah asrar dalam dirinya, wa fi sirri ana, yang mengenal keesaan Allah
yang Allah kenalkan, simpan di dalam diri kita yang sejati itu. Harus mengenal itu. Itulah yang disebut Hisnul Hasin, benteng yang tidak dapat ditembus. Jadi kalau dikejar kita sama setan, kita masuk ke sir kita nggak ditembus. Kalau ente berlindung pakai zikir, makanya kalau orang rep-repan ketemu jin, udah zikir, udah baca ayat kursi, kok dia nggak takluk-takluk ya? Nah, itu kan bacaan dia. Itu kan wiridat dia sebelum ketemu kita, sebelum ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini disebut ma'rifatun nafs. Apa? Mengenal nafs. Kalau ini ma'rifatul insan. Insan. Insan itu hakikatnya pada apa? Ada pada sirnya, ada pada lurnya. Sir, lub, ya. Ruhnya. Ilmu inilah yang disimpan di dalam kolbu para nabi, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'rifatul insan. Jadi untuk melawan syaitan mesti tahu ma'rifatul, untuk melawan nafsu mesti tahu ma'rifatun nafs. Ya. Jadi nggak sanggup kita pakai khataman zikir la ilaha illallah 70.000 kali 7 lawan syaitan. Mesti mengenal ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmunya ada di sir, hakikatnya ada di lub, ma'rifatnya ada di terus sampai ke dalam sana. Ini pun nanti dibagi-bagi lagi lub, nanti dibagi lagi, gak ada ujungnya itu ilmu. Kita ada tahu satu istilah ini, jangan merasa puas dulu. Ilmu Allah luas, sangat luas sekali, ya. Ini kalau Buya Asfi buka aja sir nih, panjang ini, sampai mati main nggak tamat-tamat tuh, baru sir aja. Ente udah berjenggot duluan, nggak khatam-khatam juga tuh, udah ubanan, udah bongkok, nggak khatam tuh bab sir doang. Karena sir ini pembahasannya nanti tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Udah jam 10 nih, ya. Nah, ini sudah mulai serius kita ngaji di Jati Keramatnya ini, ya. Sudah mulai masuk ini peta-peta kajian kemakrifatan yang Allah katakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi masuk ke wilayah fa'alam, itu wilayah ilmu, sedangkan la ilaha illallah wilayah riyadhah. Ya. Mungkin sampai di situ dulu kali, ya.